أكبر الله أكبر. اللهم صل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ويسر على الدين واغفر لنا من ذنب الخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal mujrimun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi la tuhsa mawahibuh wa la tanfadhu ajaibuh wa la tuhsaru lahu minan wa la takhtassu bi zaman duna zaman. Ahmaduhu hamdan yafuq wa yafdulu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dhukhran wa ridan indallahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin alladhi qassarat an ru'yatihi absarun nazirin wajazat an na'tih awhamul wasifin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi arsalallah rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-hadin al-muhtadin wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Di hari ini kita telah menyelesaikan ibadah-ibadah yang berangkaian, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita sebagai hamba Allah benar-benar menunjukkan status kita bahwa kita memang benar-benar diciptakan sebagai hamba. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepadaku. Kita sebagai umat Islam pada bulan Ramadan benar-benar menunjukkan status kita, kapasitas kita, kesejatian kita
bahwa kita semua adalah para hamba. Sebagaimana para hamba menjalani kehidupan, mereka mendedikasikan diri untuk melakukan pengabdian. Dan karena kita diciptakan sebagai hamba, maka kita pun mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita. Dengan status sebagai hamba, andaikan kita menolak untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, maka bersiap-siaplah kita untuk tersungkur dan terjerambab di dasar jurang kehinaan. Karena kita diciptakan dengan titah sebagai hamba. Bila kita tidak mau menjadi hamba Allah, maka kita akan menjadi hamba selain Allah. Di antara manusia, kita telah menyaksikan ada yang menjadi hamba dunia, ada yang menjadi hamba sawah dan ladang, ada yang menjadi hamba kendaraan, dan ada juga hamba-hamba yang lain. Memang seperti itulah kita diciptakan. Kita diciptakan hanya untuk menjadi hamba. Dan kita tinggal memilih siapa yang menjadi Tuhan kita. Kalau kita tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita pun akan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita menjadi hamba sawah dan ladang, maka sawah dan ladang itulah yang akan menjadi Tuhan kita. Kalau kita menjadi hamba binatang ternak, binatang ternak itulah yang menjadi Tuhan kita. Karena itulah, marilah kita mengembalikan diri kita pada titah kita, yaitu sebagai hamba Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bila mana di dalam bulan Ramadan kita telah berjuang untuk mengembalikan diri kita pada setelan kita, yaitu sebagai hamba-hamba Allah, maka setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita harus sadar bahwa kita tidak berubah status. Kalau di dalam bulan Ramadan kita berstatus sebagai hamba Allah, di luar bulan Ramadan pun kita tetap berstatus sebagai hamba Allah. Karena itulah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun mungkin di luar bulan Ramadan akan berubah bentuk, marilah kita tetap istiqomah. Kalau di bulan Ramadan setidaknya kita melakukan sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang lebih banyak, di luar bulan Ramadan, walaupun mungkin rakaat-rakaat kita akan berkurang, tapi marilah kita tetap istiqomah melakukan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Dan setiap waktu mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Setiap tempat mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Sebagaimana kita di waktu siang, kalau kita ingin melakukan sembahyang, maka yang kita lakukan adalah sholat duhur. Begitu pula pada malam hari, bila kita ingin melakukan sholat, yang kita lakukan adalah sholat isya. Di waktu pagi, yang kita lakukan adalah sholat subuh. Seperti itulah kita melakukan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Mungkin di luar bulan Ramadan kita tidak lagi melakukan sholat taraweh, tetapi di luar bulan Ramadan kita bisa melakukan sholat sunnah yang lain dengan tanpa batas. Tidak hanya di bulan Ramadan kita bisa melakukan sholat sunnah dengan jumlah rakaat lebih banyak, tapi itu juga bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan, kita melakukan puasa sehari saja di dalam bulan Ramadan itu lebih utama daripada melakukan puasa selama 1000 hari. Begitu pula apabila kita membaca tasbih 1 kali saja di bulan Ramadan, itu lebih utama daripada membaca tasbih 1000 kali di luar bulan Ramadan. Kalau kita melakukan sholat 1 rakaat di bulan Ramadan, itu lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Walaupun saat ini
keutamaan ibadah tidak sebesar yang kita dapatkan di bulan Ramadan, tapi sebagai hamba Allah kita harus tetap mengabdi. Pada akhirnya kita melakukan pengabdian, kita melakukan ibadah, kita melakukan amalan-amalan yang soleh, bukan hanya untuk mengharapkan pahala, tapi lebih dari itu, yang paling utama adalah memenuhi perintah Sang Pencipta. Kita melakukan sholat karena kita memenuhi perintah, kita menjauhi hal-hal yang diharamkan, itu juga karena kita memenuhi arahan dari Tuhan kita, Allah Ta'ala. Di bulan Syawal ini ada sebuah tradisi yang menjadi anugerah Allah untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita mempunyai adat bermaaf-maafan ketika bulan Syawal tiba. Mungkin di antara sama saudara kita umat Islam ada yang menganggap bahwa saling bermaafan di bulan Syawal adalah kegiatan yang dianggap bid'ah karena tidak ada dalilnya. Tetapi saling bermaafan di selain bulan Syawal kita juga tidak akan menemukan dalilnya. Sementara saling bermaafan adalah anjuran di dalam agama. Karena itulah, walaupun kita tidak menemukan dalil yang mengajarkan untuk saling bermaafan di bulan Syawal, kalau kita memberikan maaf di bulan Syawal, berarti kita telah melaksanakan perintah pada bulan Syawal. Dan tentunya itu lebih baik daripada apabila kita tidak memberikan maaf pada bulan Syawal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Uqbah bin Amir, salah seorang sahabat Nabi, pernah ketika beliau berjalan bersama Nabi, Nabi memberikan pesan kepada beliau, "Ya Uqbah ibn Amir, wahai Uqbah bin Amir, sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak." Wahai Uqbah bin Amir, sambunglah persaudaraan dengan orang yang telah memutus persaudaraan. Inilah hakikat dari silaturahmi yang diajarkan oleh agama kita. Kita diperintahkan untuk silaturahmi, tapi kita seringkali sedikit salah di dalam memahami silaturahmi. Dalam melaksanakan silaturahmi, kita sering mengunjungi saudara kita atau sahabat kita yang sebelum ini juga berkunjung kepada kita. Orang-orang yang mengunjungi kita, kita membalas kunjungan mereka. Sementara Kanjeng Nabi dawuh, lakukanlah silaturahmi dengan orang yang telah memutus persaudaraan. Inilah silaturahmi yang sebenarnya, silaturahmi yang mungkin sebagian di antara kita merasa berat untuk melaksanakannya, karena sudah menjadi watak manusia akan condong pada orang-orang yang mereka cintai atau mereka sukai. Sementara terhadap orang-orang yang telah memutuskan silaturahmi, pasti mereka akan mempunyai rasa tidak suka, bahkan akan mempunyai rasa benci. Terhadap orang yang tidak mereka sukai atau mereka benci, Kanjeng Nabi justru memerintahkan untuk mendatangi mereka, untuk menyambung silaturahmi, sehingga persaudaraan itu akan terjalin kembali. Ini juga dikatakan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain. Kanjeng Nabi mengatakan, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang melakukan silaturahmi bukanlah orang yang mengimbangi, orang yang ketika dikunjungi balas mengunjungi, orang yang bila diberi hadiah membalas pemberian hadiah, orang yang bila diberi kasih sayang dia membalas kasih sayang. Bukan seperti orang itu, orang yang melakukan silaturahmi.
Tetapi orang yang melakukan silaturahmi itu adalah orang yang apabila tali persaudaraannya diputus, dia bersedia untuk menyambung kembali. Kemudian pesan yang kedua, Rasulullah berwasiat kepada Uqbah bin Amir, wa'ati man haraman, berilah orang-orang yang telah mencegahmu, berilah orang-orang yang telah menghalangimu terhadap orang-orang yang selama ini menghalangi diri kita, orang-orang yang selama ini kikir kepada kita, orang-orang yang selama ini tidak mendukung kita. Rasulullah justru memerintahkan kita untuk mau memberikan sesuatu kepada mereka. Mungkin di antara saudara kita, sahabat kita, atau tetangga kita, ada yang sebelum ini menyakiti kita. Di saat kita membutuhkan pertolongan, mereka tidak mau menolong kita. Di saat kita membutuhkan perhatian, tak satu pun di antara mereka memberikan perhatian. Kemudian ketika keadaan berubah, ketika keadaan berbalik, di saat kita dalam keadaan lapang, sementara orang-orang yang selama ini telah menghalangi kita dalam keadaan sulit, maka kata Rasulullah, berilah orang-orang yang sebelum ini telah menghalangi engkau, orang-orang yang selama ini kikir terhadap engkau. Bila mereka membutuhkan pertolongan, tolonglah mereka. Bila mereka membutuhkan bantuan, bantulah mereka. Di saat mereka membutuhkan perhatian, berilah mereka perhatian. Walaupun selama ini mereka aju tak aju kepadamu. Karena itulah agama mengajarkan seperti ini. Karena kalau untuk memberikan sesuatu pada orang yang sebelum ini dermawan kepada kita, sayang kepada kita, itu tidak perlu diajarkan. Sudah menjadi watak manusia membalas kebaikan orang lain. Tetapi melakukan kebaikan untuk orang-orang yang selama ini jahat kepada kita, itu memerlukan pendidikan dan memerlukan latihan. Karena itulah Rasulullah berpesan kepada Uqbah bin Amir, wa'ati man haraman. Kemudian wasiat yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, wa'fu amman zolamak. Maafkanlah orang-orang yang selama ini menzolimi engkau, orang-orang yang selama ini menganiaya dirimu, maafkanlah mereka. Kalau kita melihat hadis ini, yang diperintahkan adalah memberikan maaf. Sementara meminta maaf kita tidak diperintahkan. Tetapi alhamdulillah, walaupun tidak diperintahkan, selama ini kita sudah mempunyai tradisi untuk memohon maaf kepada orang-orang terdekat kita. Dengan memohon maaf, maka orang-orang yang kita mintai maaf akan merasa lebih ringan, akan merasa lebih mudah untuk melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu maafkanlah orang-orang yang telah menzalimi engkau. Jadi kalau kita meminta maaf pada orang lain, hakikatnya kita juga turut membantu orang lain untuk memberikan maaf kepada kita. Sementara memberi maaf adalah sebuah perintah, baik di dalam hadis maupun Al-Quran. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah maaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengerti. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan maaf dan memerintahkan kita untuk memerintahkan kebaikan. Dan yang terakhir, terhadap orang-orang yang tidak mengerti, kita diperintahkan untuk berpaling.
Berpaling artinya menurut orang Jawa mungkin gak ngereken. Kalau ada orang yang ngajak kita debat, sementara orang tersebut adalah orang yang tidak mengerti, orang yang tidak berilmu, atau orang yang kurang ilmu, kita tidak usah meladeni. Karena kalau kita meladeni orang yang seperti itu, yang terjadi kemudian adalah hanya debat kusir, debat atau ayel-ayelan yang tidak akan pernah berakhir. Karena itulah Allah Ta'ala memerintahkan kita, wa'arid anil jahilin, berpalinglah terhadap orang-orang yang belum mengerti. Kemudian Rasulullah menjelaskan ayat tersebut di dalam tafsirnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri huwa an ta'fuwa amman zalamak. Maksud dari ayat tersebut adalah engkau memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadamu, orang yang telah berbuat aniaya kepadamu, maafkanlah dia. Wa tu'tiya man mana'ak, atau tu'tiya man haramak, dan engkau memberikan sesuatu pada orang yang selama ini mencegahmu. Dalam tafsir ini ada penjelasan yang mirip dengan hadis yang sebelumnya telah saya sampaikan, yaitu mengenai wasiat Rasulullah kepada Uqbah bin Amir. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa tasila man qata'ak, dan engkau menyambung tali persaudaraan dengan orang yang sebelum ini telah memutuskan persaudaraan. Dan yang terakhir, wa tuhsina liman asa'a ilaik, dan engkau berbuat baik pada orang yang sebelum ini berbuat jahat kepadamu. Itulah beberapa pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Semua adalah perintah yang mungkin bagi orang awam sangatlah berat karena bertentangan dengan watak mereka. Karena memang watak manusia itu adalah mau berbuat baik pada orang yang selama ini berbuat baik, mau melakukan silaturahmi dengan orang-orang yang selama ini juga melakukan silaturahmi, mau memberi pada orang-orang yang selama ini juga mau memberi. Kemudian karena semua itu adalah insting atau naluri yang tidak perlu diajarkan kepada manusia, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita dengan hal-hal yang tentu melawan hawa nafsu kita sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang pertama tadi, sebuah hadis mengenai wasiat dari Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, Rasulullah melanjutkan, qala Uqbah, summa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika nafsak wal yasaka baituk wabki ala khati'atik. Wahai Uqbah bin Amir, tahanlah nafsumu, mengalahkan dirimu sendiri. Artinya di saat kita mengendalikan nafsu kita, kita harus berperang melawan diri kita sendiri. Kita harus mengalahkan keinginan kita sendiri. Kita harus mengalahkan ego kita sendiri. Di saat kita ingin pamer, kita harus mengalahkan keinginan untuk pamer, sehingga dengan begitu kita bisa menahan nafsu kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wal yasaka baituk, dan hendaknya rumahmu menjadi lapang untuk dirimu. Kita semua yang mempunyai rumah, walaupun rumah kita ukurannya sangat luas, tidak semuanya terasa lapang untuk kita. Tidak jarang rumah yang berukuran besar, yang terlihat seperti bangunan yang mentereng, seperti gedung yang mewah, tetapi penghuni-penghuninya merasakan bahwa rumah mereka adalah bangunan yang sempit. Sehingga tidak jarang penghuni-penghuninya sering pergi untuk mencari hiburan.
Itulah diantara maksud dari dawuh Rasulullah, wal yasaka baituk, jadikanlah rumahmu sebagai rumah yang lapang. Dan sebaliknya, ada banyak rumah-rumah yang ukurannya biasa saja, atau bahkan ukurannya disebut sempit, tetapi para penghuninya menganggap rumah mereka laksana surga. Rumah mereka terasa sangat lapang. Bila di antara penghuni rumah terjalin hubungan yang harmonis dan dinamis, pasti walaupun rumah mereka berukuran sempit, mereka akan merasakan kelapangan. Yang terakhir, kata Rasulullah, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu. Inilah tangisan yang sebenarnya. Artinya setiap manusia itu pasti mempunyai tangisan. Situasi tertentu pasti menyebabkan manusia itu menangis. Lalu, apakah tangisan-tangisan kita selama ini sudah benar? Kata Rasulullah, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Tangisan yang dibenarkan adalah apabila kita mau menangisi kesalahan-kesalahan kita. Setiap kesalahan menimbulkan penyesalan, dan penyesalan yang kita rasakan akan mendorong kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Itulah beberapa ajaran Rasulullah yang selama ini sering kita abaikan. Kita melakukan silaturahmi, yang kita prioritaskan adalah orang-orang yang selama ini telah memutuskan persaudaraan dengan kita. Kemudian kalau kita memberi, jangan lupakan orang-orang yang selama ini menghalang-halangi diri kita. Dan kalau kita memberikan maaf, jangan lupakan orang-orang yang selama ini melakukan kezaliman kepada kita. Kalau kita mau berbuat baik, ahsin ila man asa ilaik, berbuat baiklah pada orang-orang yang sebelum ini berbuat jahat kepadamu. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa afbuka amman zalamak huwa nihayatul hilmi wasyaja'ah. Kalau kita mau memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, itu adalah puncak kesabaran dan puncak keberanian. Hanya orang yang sangat bersabar dan sangat pemberani yang bisa melakukan itu, yang mau memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka. Dan kalau kita mau memberikan orang yang selama ini menghalang-halangi kita, dikatakan wa itauka man haramak wa nihayatul jud. Kalau kita mau memberikan orang-orang yang selama ini menghalang-halangi kita, itu adalah puncak kedermawanan. Mungkin saja di antara kita ada yang dermawan, tapi orang-orang yang mencapai puncak kedermawanan adalah orang-orang yang mau memberi orang-orang yang selama ini menghalang-halangi mereka. Dan yang terakhir, wasluka man qata'ak huwa nihayatul ihsan. Kalau kita menyambung persaudaraan dengan orang yang selama ini telah memutuskan persaudaraan, itu adalah puncak dari amalan yang baik. Demikianlah khutbah Hari Raya Idul Fitri di pagi hari ini. Semoga bersamaan dengan khutbah ini Allah menambahkan ilmu dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الحمد لله العفو الغفور الذي جعل يوم العيد يوم السرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشكور المشكور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لإزالة كل غرور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسلته للعالمين بالملة السمحاء والشرع الميسور وعلى آله وأصحابه الذين خفف بهم لواء الإسلام في اتخاء الربع المأمور أما بعد فيا عباد الله المالك الغفور إن من أعظم المأمورات تقوى الله في فعل المأمور واجتناب المحظور فاتقوا الله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه ووعدكم عليهما بالجزاء المغفور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والسيئات برحمتك يا واهب الأديان اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهديهم صراطك المستقيم وارزقهم بالأولاد والبنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات والأزواج والأولاد والأجداد والذريات بكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Lho, wis gampange bubuk gula. Ya iku kok tasih disumbang bubuk kok gula kali tiyang-tiyang niku, nggih beras, nggih Habis. Jadi,